Ferdi Sambo klaim tak ikut tembak Brigadir J, penasihat Kapolri, masih ada upaya perlawanan. Penasihat ahli Kapolri bidang keamanan dan politik Muradi menyebutkan, masih ada upaya perlawanan dari Irjen Ferdi Sambo dalam pengusutan kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ini terlihat dari pengakuan Sambo yang tidak ikut menembak Brigadir J. Sementara, dalam keterangannya, Richard Eliezer atau Baradae menyatakan bahwa Sambo ikut menembak. Kalau saya implisit menangkapnya masih ada upaya perlawanan untuk mengatakan saya tidak melakukan itu, penembakan, kata Muradi dalam program Back to BDM yang dikutip dari Kompas.id, Kamis, 15 September 2022. Muradi mengatakan, Polri telah mengantongi sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Polisi tinggal melakukan pencocokan dari keterangan para saksi. Dia pun mengajak masyarakat tetap mengawal kasus ini hingga hukuman terhadap Ferdi Sambo dan para tersangka lainnya dijatuhkan. Jangan sampai publik gentar karena menaruh simpati pada anak-anak Ferdi Sambo, juga isu kekerasan seksual yang belakangan diklaim istri Sambo, Putri Chandrawati. Publik tetap harus mengawal. Kalau tidak, ini masuk angin, ujarnya. Muradi memprediksi, Sambo bakal dihukum minimal 20 tahun penjara dalam kasus ini. Bahkan, menurutnya, tak tertutup kemungkinan mantan Kepala Divisi Profesi dan Keamanan, Kadif Propam, Polri itu dihukum seumur hidup atau hukuman mati karena dijerat pasal berlapis soal pembunuhan berencana sekaligus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Selain itu, dia memprediksi, para polisi yang membantu menghilangkan barang bukti di tempat penembakan akan terkena imbasnya. Minimal, kata Muradi, 7-8 orang dipecat dari Polri. Sementara, 7 polisi yang menjadi tersangka obstruction of justice kasus Brigadir J diperkirakan dijatuhi hukuman Mei 20 tahun penjara, bergantung dari perannya. Melihat perkembangan pengusutan kasus, Muradi optimistis para tersangka akan dijatuhi hukuman maksimal. Saya melihatnya dalam konteks ini akan sesuai dengan apa yang menjadi ganjaran dari pelaku pembunuhan, ucapnya. Muradi berharap, proses hukum terhadap para personel Polri ini, termasuk para perwira, dapat menimbulkan efek jera. Sebelumnya ada banyak kasus korupsi segala macam itu kan lebih ke extraordinary crime. Ini kan kriminal biasa yang memang dilakukan oleh petinggi Polri, tutur Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan, PSPK, Universitas Padjadjaran ini. Sebagaimana diketahui, polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, kelimanya yakni Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf. Pihak kepolisian sebelumnya telah menyatakan, tak ada insiden baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J di rumah Ferdi Sambo sebagaimana narasi yang beredar di awal. Peristiwa sebenarnya, Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Juli 2022. Setelahnya, Jenderal Bintang 2 Polri itu menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumah supaya seolah terjadi tembak-menembak. Menurut pengakuan Baradae, setelah dirinya menembak, Sambo ikut melepaskan tembakan ke Brigadir J yang sudah terkapar bersimbah darah. Sementara, Sambo membantah hal tersebut. Dia mengaku tak menembak Yosua. Klien kami atau Pak FS juga tidak ikut menembak, kata pengacara keluarga Ferdi Sambo, Arman Hanis, kepada Kompas.com, Minggu, 11 September 2022.